Teman-teman, sering banget ada orang tuh bilang kayak gini. Sebagian manusia itu sifatnya jauh lebih parah daripada hewan. Karena hewan aja tuh sayang sama putra-putrinya, gak akan rela mereka disakiti. Sedangkan manusia, kasus ini adalah salah satu contohnya. Ada seorang ibu, dia curiga putrinya mengandung karena lama gak datang bulan dan mengeluh ada rasa gak enak di perutnya. Sang ibu yakin buah hatinya ini perutnya agak membuncit. Tapi bukannya cari bantuan medis, sang ibu malah memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara yang sangat-sangat keji dan benar-benar di luar nalar. Tonton video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini adalah tentang seorang perempuan usianya baru 15 tahun. Inisialnya MS, dia tinggal bersama sang ibu, inisial ibunya ML. ML sama suaminya sudah berpisah dan kemudian ML pacaran dengan seorang laki-laki inisialnya E. Hubungan ML sama ini sudah semakin dekat sampai akhirnya tinggal di rumahnya ML walaupun mereka tidak menikah. Mungkin belum menikah ya. Jadi bisa dibilang itu sehari-hari tuh udah kayak figur bapak tiri gak resmi di hidupnya MS, si putrinya tadi. Selama ini tuh gak pernah ada masalah yang berarti sampai satu hari MS mengeluh ke ibunya kalau perutnya sakit dan mual. Nah, tahu-tahu aja gak tahu kenapa ML langsung curiga kalau putrinya nih hamil. Karena katanya putrinya sudah 4 bulan itu enggak datang bulan. Dan gak tahu kenapa ya teman-teman, kok bisa ML langsung curiga putrinya ini hamil. Padahal banyak banget penyebabnya sebenarnya. Bisa jadi nih, karena gangguan di hidung telur gara-gara ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan sel-sel telur itu nggak matang. Nah, penderita gangguan jenis ini juga sering mengalami pembesaran pada perut gara-gara gangguan insulin. Jadi ada penumpukan lemak di daerah perut. Bisa juga karena stres. Stres itu mengganggu kerja pengatur siklus hormonal di otak, di mana bagian ini tertekan dan terjadilah penurunan produksi hormon. Dalam kasus MS, stres bisa dipicu nih karena faktor lingkungan tempat tinggalnya nggak stabil. Tambah tadi, sang ibu dan pacar laki-laki yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Ya sedikit banyak mungkin MS merasa takut dengan omongan orang-orang di sekitar mereka. Nah, siklus datang bulan yang nggak teratur itu berhenti tiba-tiba bisa disebabkan dengan berbagai macam penyebab. Jadi, misalkan ada gejala semacam ini, lebih baik segera periksa ke dokter. Nah, sayangnya enggak pada kasus ini. Di kasus ini si ML enggak bawa putrinya untuk periksaan kesehatan. Tapi sang ibu ini malah diliputi rasa panik dan juga malu terhadap kemungkinan kehamilan di luar nikah. Sang ibu takut nih kalau nanti putrinya membawa malu ke keluarganya. Dan enggak tahu kenapa teman-teman, ML tuh percaya kok salah satu cara untuk menghilangkan kandungan putrinya adalah dengan memaksa putrinya berhubungan intim dengan pria. Dan akhirnya ML memutuskan alias pacarnya tadi harus melakukan hubungan intim dengan putrinya. Waktu itu seakan-akan udah gak ada lagi yang namanya hati nurani seorang ibu. Yang ada dalam pikiran ML cuman bagaimana caranya menghilangkan kandungan yang dia yakini ada dalam tubuh putrinya. Permintaan tersebut disetujui oleh selaku ayah tiri gak resminya dari MS. Udah pasti awalnya MS menolak, tapi sang ibu terus mendesak dan bahkan sampai mengancam. Akhirnya dengan rasa sangat-sangat terpaksa, MS pun menurut. Apalagi waktu itu kondisi MS benar-benar gak berdaya. Tubuhnya lagi gak fit, badannya serasa lemah banget karena sakit di perutnya. Dan parahnya lagi ketika semua itu terjadi teman-teman, itu dilakukan di bawah pengawasannya ML sang ibu sendiri. Kemudian langsung melakukan hubungan biologis terhadap MS. Waktu itu sang ibu melakukan penahanan pergerakan dengan megangin tangan putrinya sendiri supaya gak bisa berontak, apalagi melawan. Tapi saking takutnya MS sampai gak bisa gerak. MS mengalami apa yang disebut dengan refleks medusa. Badannya membeku dan gak bisa bergerak apalagi melawan. Meskipun sebenarnya pikirannya terus-menerus berontak.
Teman-teman, ketika mata menangkap ancaman, sinyal akan dikirim ke bagian otak namanya amigdala, pusat emosi yang memicu reaksi tubuh dalam hitungan milidetik sebelum kemudian adanya kesadaran. Otak kemudian mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi, untuk bergerak, tapi pada kasus ini otot tetap diam. Ini adalah salah satu respon makhluk hidup, tujuannya agar musuh nggak mendeteksi adanya gerakan. Saking takutnya seorang sampai nggak bisa gerak. Ada bagian otak namanya periaqueductal gray matter, mengkoordinasikan respon ketakutan termasuk menghentikan semua gerakan motorik atau gerakan tubuh secara mendadak. Di saat yang sama, tubuh dibanjiri oleh adrenalin dan juga kortisol, yang secara paradoks meningkatkan ketegangan otot tapi menghambat eksekusi gerakan koordinatif. Ototnya tuh kejang kayak mau bergerak tapi nggak bisa bergerak sama sekali. Selama kejadian itu teman-teman, tubuhnya korban akan memproduksi zat kimia yang mengurangi rasa sakit. Nah, membuat korban merasa seakan-akan terpisah dari tubuhnya sendiri. Ini namanya disosiasi. Meskipun tubuh kaku, indranya korban merekam setiap detail kejadian dengan sangat tajam, yang nantinya akan menjadi beban trauma ingatannya korban. Nah, setelah ancaman hilang, korban biasanya akan merasa sangat-sangat lemas karena semua energinya terkuras dalam kondisi kaku. Nah, banyak yang mengira kalau korban nggak bergerak dan melawan berarti tandanya korban setuju, padahal enggak sama sekali. Justru nih, korban begitu ketakutannya sampai nggak bisa gerak. Setelah kejadian tersebut, MS jelas mengalami trauma dan tekanan psikologis yang benar-benar berat. MS nggak segera menceritakan kejadian tersebut pada siapapun karena merasa malu dan juga takut pada orang tuanya. MS menyimpan semua ketakutannya sampai satu hari ada satu kejadian yang membuat emosi MS akhirnya pecah. Setelah kejadian, MS mengalami fase namanya self-blaming. Fase ini sangat-sangat berat karena korban menyalahkan dirinya sendiri. Korban merasa kalau dia adalah penyebab kemarahan ibunya, atau dia merasa sangat kotor dan bersalah karena nggak mampu melawan secara fisik. Secara psikologis, menyalahkan diri sendiri itu adalah mekanisme perlindungan diri, supaya korban merasa masih memiliki kendali atas situasi yang sebenarnya di luar kuasanya korban. Selama berbulan-bulan, MS memilih diam karena rasa malu yang teramat sangat dan juga tekanan psikologis dari sang ibu. Sang ibu terus menekankan bahwa ini semua demi kebaikan putrinya sendiri. Rahasia ini terkubur rapat-rapat sampai bulan Oktober tahun 2025. Ketika sebuah kejadian sebenarnya tuh remeh memicu ledakan emosi si putrinya ini dan kemudian membongkar semua rahasia ibunya. Waktu itu, MS sedang main sama teman-temannya, tiba-tiba ya sang ibu datang marah-marah menuduh putrinya mencuri ponselnya. Hal ini membuat MS benar-benar malu, dia merasa sangat tertekan sampai akhirnya emosinya pun pecah. MS teriak-teriak dengan marah, di situ dia bongkar semua perlakuan keji ibunya dan juga Dan itu disaksikan oleh banyak banget orang, tetangga dan juga teman-temannya MS. Warga yang mendengar pengakuan MS pun kaget. Mereka langsung melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Yang berwenang datang, MS pun diamankan. Sementara itu ML sang ibu dan juga pacarnya dibawa untuk dimintai keterangan. Di depan pihak yang berwenang, ML mengakui semua perbuatannya. Alasannya tadi, dia merasa bingung karena mengira putrinya sedang mengandung. Dia takut putrinya membuat malu keluarga karena mengandung di luar nikah. Sementara itu, membenarkan kalau memang dia disuruh sama ML alias pacarnya tadi untuk melakukan tindakan gak senonoh ke putrinya sendiri. Alasannya, karena dia mau membantu putrinya ML untuk menghilangkan kandungannya. Tapi teman-teman tahu, waktu MS diperiksa secara fisik sama sekali gak ada tanda-tanda MS pernah mengandung. Yang berarti ya, kecurigaan ML terhadap putrinya sama sekali nggak benar. Kasus ini terus bergulir naik dari tingkat penyidikan sampai akhirnya masuk ke persidangan. Udah jelas, ML dan itu bersalah karena sudah melakukan tindakan tidak senonoh pada MS. Secara hukum MS masih belum dewasa. Jadi meskipun saat itu dia dipengaruhi sampai terpaksa setuju, tetap aja gak benar di mata hukum. Dari segi usia, MS tuh belum punya kapasitas mental apalagi emosional untuk memberikan persetujuan secara sah.
Untungnya, penegak hukum memberikan perhatian khusus pada kasus ini karena dampak yang udah jelas merusak tumbuh kembang fisik dan juga psikologisnya MS. Apalagi teman-teman, pelaku adalah orang terdekat, orang tua dan juga walinya MS. Pengadilan memberikan pemberatan hukuman tambahan sebanyak sepertiga dari ancaman pidana maksimal. Hukum memandang kejadian ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana orang dewasa mengambil keuntungan dari ketidaktahuan dan juga ketidakberdayaan dari orang yang belum dewasa. Hakim menegaskan bahwa tindakan ML itu gak cuma melanggar hukum, tapi juga merusak tatanan moral paling mendasar dalam hubungan pengasuhan. Luka-luka di fisiknya MS mungkin bisa sembuh teman-teman, tapi luka psikologisnya perlu waktu cukup lama sebelum akhirnya pelan-pelan pulih. Karena MS sudah dikhianati kepercayaannya oleh ibu kandungnya sendiri. Kejadian ini adalah pengingat keras buat kita semua. Kalau pengetahuan tentang kesehatan fisik itu sangat penting. Mitos, apalagi prasangka nggak boleh jadi dasar untuk melakukan tindakan medis secara mandiri. Apalagi yang melibatkan kekerasan fisik. Teman-teman, sekali lagi saya tegaskan ya, misalkan ada di teman-teman atau orang terdekat teman-teman yang pernah mengalami hal ini, diamnya tubuh kita ketika kejadian adalah respon biologis pelindung, bukan tanda persetujuan. Kita nggak pernah minta ada musibah yang terjadi atas kita, apalagi setuju. Jangan takut buat minta bantuan dan pendampingan kalau kita atau orang terdekat kita mengalami tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan, apalagi dalam hubungan keluarga, nggak pernah bisa dibenarkan apapun alasannya. Ilmu kedokteran, khususnya kedokteran forensik, nggak cuma memeriksa dan mengobati secara fisik, tapi juga secara kejiwaan. Rasa malu atas stigma masyarakat sering banget buat banyak orang gelap mata. Bahayanya kalau itu adalah orang tua. Seharusnya lingkungan tuh mendukung kesehatan, keselamatan seseorang, bukannya menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan. Orang tua punya kewajiban moral dan juga hukum sebagai pelindung putra-putrinya. Kalau sampai terjadi pengkhianatan terhadap peran ini, berarti mereka sudah melakukan pelanggaran hati nurani yang sangat berat. Diamnya korban ketika kekerasan terjadi bukan tanda setuju, tapi justru bentuk ketidakberdayaan saraf saking hebatnya trauma diterima oleh otak. Pengungkapan kasus ini dimulai dari keberanian korban untuk bicara. Dan teman-teman, kita harus mendukung setiap korban kekerasan untuk berani melapor supaya lingkaran setan kejahatan bisa terputus.